Ya, sekarang saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau lihat dari undang-undang jelas tidak diperbolehkan meniadakan sesi khusus cawapres. Tapi mungkin nggak sih dengan apapun kemasan formatnya, ya, tapi kita tidak melihat murni cawapres ini saling berdebat. Balik lagi, Cak, tema yang ini ya. Pertanyaan kita kan di utak-atik ini untuk apa dan untuk siapa kan gitu. Tentu kita berharap ya dua hal utama ya. Yang pertama tentu untuk kepentingan capres-cawapresnya, itu satu. Kenapa? Karena kalau di materi kampanye ya, kita kan ada di regulasi juga disebutkan apa sih kampanye kan gitu. Ya. Menyampaikan visi, misi, program. Ada satu lagi, Cak, citra diri. Nah, citra diri ini bukan hanya capresnya saja, tapi juga cawapres dong, kan harus punya kesempatan untuk menampilkan citra diri. Tadi Bung Seno juga Mas Huda, Mbak Sheryl, saya lihat kan bicara soal kompetensi. Nah itu kan citra diri, kan masyarakat pengen tahu kan kira-kira ini capres-capres kompetensinya kayak apa kan gitu. Itu yang pertama ke capres-capres. Yang kedua tentu ke pemilih, ini yang paling penting. Ya mau diutak-atik kayak apa gitu ya regulasi, tentu namanya kita berdemokrasi, itu salah satu prinsip demokrasi itu kan bukan hanya transparansi, akuntabilitas, tapi rule government by the people ya. Jadi orang itu, masyarakat itu kan punya hak. Siapa sih yang mau merintah kita kan gitu. Kualitasnya kayak apa, kemampuannya kayak apa, rekam jejaknya kayak apa, track record. Nah itu semua harus kita ketahui kan gitu. Nah kalau melihat apa yang ada, saya kira patokan kita, saya setuju ya dengan pendapat yang berkembang tadi. Dan ini sebenarnya agak aneh ya, muncul isu soal perubahan utak-atik, tapi dari tiga pasangan capres-capres tim ini itu semuanya bahwa istilahnya setuju dengan adanya debat untuk tiga capres 3 kali gitu, kemudian cawapres 2 kali kan gitu. Nah jadi saya kira kita berpatokan balik lagi ke regulasi. Kalau di undang-undang 2017 gitu pasal 277 itu kan jelas ya. Tadi disebut Mas Huda ya, 3 kali untuk capres ya, 2 kali untuk cawapres ya. Dan bahkan di peraturan KPU gitu nomor 15 2023 juga masih sama gitu ya. Cuma Cak, ini sebenarnya kalau mau utak-atik itu kita harus mempelajari ya kelemahan-kelemahan dari format ya debat capres-cawapres yang selama ini sudah ini kayak apa. Kenapa saya sampaikan ini? Karena harus ingat ya di petunjuk teknis PKPU 15 itu PKPU 16 2021 itu disebutkan rentang waktu untuk debat itu 150 menit. Baik. Itu pun tinggal 120. Nah, pertanyaannya dengan 120 menit itu mau menyampaikannya kayak apa nih dalam debat kan gitu. Oke, Mas Seno, sesuai dengan judul saya, menurut Mas Seno memang ada tidak sih upaya utak-atik agar sesi cawapres ini ditiadakan? Ya, saya masih sekali lagi. Tadi kan kita semua sudah sepakat bahwa sebenarnya kalau bicara adu gagasan ya itulah esensi dari Pilpres ini. Maka kita butuh untuk keberanian untuk bisa tampil di situ dan KPU di sini sebagai penyelenggara negara itu berfungsi untuk melakukan tugasnya untuk menyediakan tampilan yang terbaik. Pertanyaannya, maka saya kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada apa gitu loh, kenapa kok kemudian tiba-tiba di tengah jalan ini berubah. Saya masih ingin percaya bahwa KPU bisa menjalankan tugasnya menampilkan informasi terbaik tentang para capres dan cawapres kepada publik tanpa kemudian ada campuran utak-atik dari pihak manapun. Karena hari ini toh kita di ruangan ini sepakat kok kalau kita itu pengen untuk menampilkan yang terbaik, aturannya berkata demikian. Dan saya punya keyakinan bahwa masing-masing dari capres-cawapres ini semuanya juga siap juga kan untuk kemudian tampil di debat semacam ini. Lalu kenapa kok tiba-tiba ada perubahan ini? Urgensinya apa sih gitu? Saya hari ini berada pada posisi bertanya, apa urgensinya? Apa kemudian hal luar biasa extraordinary case-nya sehingga kemudian ini harus dirubah interpretasinya? Bagi saya ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang sekiranya ini harusnya tidak usah kita perdebatkan lagi karena sebenarnya bicara tentang debatnya biar terjadi di debat capres dan cawapres itu aja. Maka saya kira proposalnya adalah bagaimana sekarang kalaupun tidak ada debat capres dan cawapres itu dilakukan KPU nanti menjadi tugas dari unsur masyarakat, civil society, kampus sebagai ruang untuk berdiskusi untuk menyediakan ruang-ruang itu. Artinya kalaupun KPU tidak mau melakukan debat capres dan cawapres, biar masyarakat kemudian yang melakukan dan menyelenggarakan dan mengundang para kandidat itu. Saya rasa itu. Sekarang saya ke Mbak Sheryl, ketika ada upaya utak-atik agar sesi cawapres ditiadakan, ini mengarahnya ke pasangan yang Anda dukung ini seperti apa? Karena dari tidak apple to apple, Gibran dan juga 2 penantang lainnya, Profesor Mahfud MD, Caimin bagaimana?
Mbak Ceril boleh dijawab. Masih di mute audionya ya? Ya maaf, Silakan, ya. saya dari tadi nunduk, saya lagi baca WhatsApp grup, saya baru dapat informasi siapa yang meminta. Siapa yang mengajukan ke KPU mengubah format, ini kami lagi telusuri. Yang jelas bukan pasangan kami. Saya nggak enak ngomong di grup di Zoom ini karena saya lagi telusuri kebenarannya. Yang jelas ada salah satu dari calon yang memang meminta. Dan bukan pasangan kami, bukan pasangan nomor 2. Kami siap, karena seperti kami utarakan, pasangan kami keduanya sudah pernah menjalani debat. Kami tunduk apapun keputusan KPU. Silakan teman-teman wartawan dicari tahu siapa yang meminta. Ada mengubah format. Yang jelas bukan pasangan nomor 2, bukan pasangan Prabowo Gibran. Begitu. Oke. Jadi lucu nih, ini kan judulnya utak-atik ya, menguntungkan siapa. Nah silakan nih wartawan cari tahu. Karena dari tadi saya dari debat ke debat, hari ini dialog ke dialog, temanya sama, kami ditembak. Hanya karena kami bilang, kami setuju aja apapun keputusan KPU, kami ditembak seakan-akan kami minta. Padahal ketika Pak Mahfud menjawab, tadi di awal ya ada paket berita, Pak Mahfud pun dengan sangat bagus mengatakan, kami siap aja Mbak apapun yang diputuskan KPU. Tidak ada yang menuding bahwa kubu Pak Mahfud mengotak-ngatik. Tapi kalau kami bilang kami yang siap, kami lantas tuduh. Jadi mohon teman-teman wartawan silahkan bergerak, silahkan cari tahu siapa pasangan calon yang meminta mengubah. Oke. Sekarang saya mau konfirmasi nih, mungkin ke Bang Saiful Huda ini, karena Mbak Ceril jelas sepakat di sini, dia akan agak tegas ini bahwa bukan dari tim kami. Mungkin kalau dari Caimin ini seperti apa? Tapi kalau dari pernyataan Caimin malah pingin untuk debat cawapres, Bang Saiful Huda. Ya sama sekali dong, nggak mungkin dong kalau dari kita. Artinya menelusuri itu ya dipersilahkan saja, tapi hampir pasti tidak mungkin dari kita. Karena sejak dari awal spirit kami memanfaatkan 71 hari sisa dan momen yang terbaik adalah debat. Kita ingin situasi politik kita, kesehatan demokrasi kita yang hampir sudah agak terganggu ini, momentum terbaiknya adalah debat sebagai medium untuk menyampaikan visi misi Amin. Karena itu kami akan manfaatkan sepenuhnya supaya level pilpres kita masuk pada level yang sesungguhnya, yaitu menaikkan politik pada fitrahnya sebagai ruang perjuangan, sebagai ruang untuk menggagas dan memberikan visi misi terhadap publik. Gitu. Jadi kami punya kepentingan betul terkait dengan medium debat ini untuk menaikkan level politik kita yang sekarang sangat diwarnai suasana yang saya kira kurang sehat ini, untuk kita naikkan levelnya pada ruang untuk adu visi dan misi sekaligus program. Gitu. Terlebih-lebih kami mengusung agenda perjuangan. Nah karena itu sekali lagi saya kira KPU tinggal mengumumkan ulang ketika ada dispute pemahaman publik yang merasa ada semacam barrier antara 3 season capres dan 2 season untuk cawapres. Saya kira tinggal diumumkan lagi aja sama KPU supaya clear bahwa 2-3 hari ini ada perdebatan karena ada misi tertentu, ya biar publik aja yang menilai, kira-kira begitu. Tapi KPU tetap harus pada posisi menjalankan undang-undang pemilu, yaitu pasal 277 ayat 1. Baik, ditahan dulu Mas Saiful Huda, Bang Saiful Huda, sesaat lagi saya ke Mas Nyarwi. Kita memperdebatkan mengenai debat. Seberapa besar sih debat ini membuat mereka yang sudah yakin untuk memilih tambah yakin lagi, yang belum menentukan pilihan jadi memilih capres dan cawapres, ataukah jangan-jangan ini hanya seremonial belaka? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.